Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas sesuatu yang sangat-sangat menarik, yaitu ada 7 kesalahan yang sering dilakukan saat PDKT. Dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini dapat ngebantu teman-teman muda supaya engkau boleh bersikap dengan baik, bersikap dengan benar saat PDKT, sehingga PDKT yang dibangun boleh berhasil dan kalian menjadi pasangan yang terbaik. So, berikut ini ada 7 kesalahan saat PDKT. Yang pertama, kamunya ataupun dia terlalu agresif. Artinya begini, dia baru ngechat 1 kali, begitu dia send, begitu dia kirim, nggak lama kamu langsung ngebalas terlalu panjang. Dan itu yang membuat dianya jadi males. Itu yang membuatnya jadi ilfil. Istilahnya kamunya terkesan terlalu sosor dianya, terlalu kejar-kejar dianya. Tapi berbeda halnya ketika teman-teman engkau kelihatan tenang, engkau kelihatan santai. Itu justru membuat engkau berkelas. Itu justru membuat engkau memiliki daya tarik, daya pesona yang kuat di mata dia. So, jangan terlalu bersikap agresif atau jangan terlalu dominan supaya dia jangan ilfil. So, itu kesalahan yang pertama, yaitu terlalu agresif. Tetaplah tenang, kalau dia jodohmu tidak akan kemana kok. Oke, itu yang nomor 1. Yang kedua, kesalahan yang sering terjadi saat PDKT, maka yang kedua adalah terlalu posesif. Apa sih artinya posesif? Terlalu mengatur-atur. Nggak boleh itu, nggak boleh ini. Harus ini, nggak boleh. Harus ini, harus itu. Pokoknya ada satu tekanan, ada satu ketidaknyamanan yang tercipta. So, jangan sering sekali terlalu mengatur-atur. Orang juga punya kebebasan, apalagi kalian baru PDKT. Kalau langsung dikekang begitu, udahlah, dianya udah males, dianya udah ilfil. So, jangan terlalu posesif. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, kesalahan yang sering terjadi saat PDKT adalah kamunya tidak bisa mengatur ekspektasimu. Jadi kamu terlalu berekspektasi tinggi, padahal fakta dan realitanya berbeda. Akibatnya kamu kecewa. Akibatnya kamu merasa dirugikan karena kamu salah berekspektasi. So, sekali lagi, tetaplah tenang, tetaplah santai, jangan terburu-buru. Kalau dia jodohmu tidak akan kemana-mana. Jangan berekspektasi terlalu tinggi. Jalani aja dulu, pelajari, nikmati proses. Nanti baru kamu makin kenal dianya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kesalahan yang sering terjadi saat PDKT, maka yang keempat adalah kamunya merasa tidak berharga. Jadi saat kamu mau PDKT, kamu sudah memulai dulu kesalahan. Kesalahan yang kamu mulai dulu adalah kamu merasa tidak berharga. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana jalannya hubungan itu akan berhasil? Bagaimana jalannya PDKT itu akan berhasil sementara kamunya udah merasa tidak berharga? Bagaimana? Di mana mau berhasilnya? So, berhentilah merasa tidak berharga. Ingat, ini saya sampaikan untukmu.
Tuhan sudah menaruh talenta, karunia, potensi dalam dirimu, dan kamu punya keunikan yang mana yang punya itu cuman kamu, gak ada yang lain. Jadi setiap orang diciptakan Tuhan punya keunikan. So berhenti ya merasa tidak berharga. Engkau sangat berharga, engkau sangat mulia. Itulah yang membuat PDKT-mu nanti bisa berhasil. So itu yang keempat kesalahan yang sering terjadi, yaitu merasa diri tidak berharga. Stop lakukan itu. Nah kemudian yang kelima, kesalahan yang sering juga terjadi saat PDKT. Maka yang kelima adalah tidak jujur pada diri sendiri ataupun pada orang lain. Artinya begini, engkau memulai pendekatan, engkau memulai PDKT dengan sebuah kebohongan. Ada banyak kebohongan-kebohongan yang kau bangun. Dan ini kesalahan yang fatal. Ini kesalahan yang fatal. Karena masa depan seperti apa yang engkau akan dapat, yang engkau akan terima, atau hubungan yang berhasil seperti apa yang engkau akan terima, sementara engkau dasari dengan kebohongan. So, belajar jujur, belajar terbuka apa adanya, dan lihat mau tidak dia yang kamu lagi PDKT menerima engkau apa adanya. Kalau dia mau menerima engkau apa adanya, itu salah satu tanda bahwa orang itu yang terbaik. Itu salah satu tanda bahwa Tuhan mengirimkan orang itu ke kamu. So, jangan mulai dengan kebohongan, supaya hubungan yang kamu bangun nantinya adalah hubungan yang berhasil, kuat, dan diberkati. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, kesalahan yang sering terjadi dalam PDKT, ya. Maka yang keenam adalah fokusnya terlalu kepada rupa. Fokusnya terlalu kepada jabatan, terlalu kepada harta. Saya banyak ketemuin yang mana istri atau suaminya cantik atau suaminya ganteng, mereka kaya raya, terus jabatannya bagus, mereka pisah. Hubungan itu berakhir. Karena untuk menjalin satu hubungan, apalagi pernikahan, gak cukup hanya rupa, gak cukup hanya cinta, gak cukup hanya jabatan ataupun harta. Karena firman Tuhan bilang untuk membangun sebuah rumah tangga dibutuhkan kebijaksanaan, dibutuhkan karakter yang bagus. So, teman-teman muda, jangan ulangi kesalahan-kesalahan yang terjadi hanya karena berfokus kepada rupa, hanya karena berfokus kepada jabatan, harta. Maka di kemudian hari hubungan itu tergoncang, pernikahan itu tergoncang, karena dasarnya itu salah. So, kalau ada yang suka samamu, sekalipun mungkin tidak sesuai dengan tipe kalmu, tapi orang itu takut Tuhan, tapi orang itu pekerja keras, tapi kalau orang itu jujur, kalau orang itu disiplin, why not kita tanya ke Tuhan apa dia yang Tuhan berikan atau tidak, supaya engkau tidak melakukan kesalahan yang banyak orang lain lakukan kesalahan. So itu dia kesalahan yang keenam, terlalu fokus kepada rupa, jabatan, dan harta. Ingat, fokuslah kepada karakter dan kerohanian seseorang. Maka percaya ya, yang lain akan menyusul. Ya, itu yang keenam. Dan yang terakhir, kesalahan saat PDKT yang sering terjadi. Maka yang terakhir adalah tidak maunya melewati sebuah proses. Artinya PDKT yang dibangun adalah PDKT instan. Saya terkejut satu kali di komen cewek di fanspage-nya saya, karena saya bilang saya tidak percaya cinta yang instan, semua butuh proses. Dan saya betapa terkejutnya saya, dia komen di fanspage-nya saya begini, saya dengan bangganya, dia bilang dengan bangganya, saya kenal cowok sore, malamnya jadian. Bayangkan apa nggak terkejutnya.
dalam waktu 2 jam dia langsung pacaran. Dia nggak tahu orang ini siapa, dia nggak tahu latar belakang orang ini bagaimana, dia nggak tahu keluarga orang ini bagaimana, orang ini kecenderungannya bagaimana. Bukankah banyak terjadi hal-hal yang merugikan ketika menjalin hubungan dengan seseorang yang tidak dikenal? Jadi itu sangat-sangat bahaya sekali. So, jangan pakai proses instan. Karena kalau kau pakai proses instan tanpa pengenalan, engkau akan melakukan kesalahan yang fatal, yang sifatnya akan merugikanmu. So itu dia teman-teman muda, ada 7 kesalahan saat PDKT. Dan saya berdoa ke-7 ini tidak lagi engkau ulangi dalam hubunganmu atau dalam saat PDKT, sehingga hubungan PDKT kalian boleh berhasil, chemistry-nya tambah kuat, dan kalian menjadi pasangan yang terbaik nantinya. Ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.